Pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh datang ke hadapan Tuhan, untuk kita mau mengucap syukur untuk setiap kasih Tuhan, untuk setiap kebaikan yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Dengan hormat saya mengundang saudara semua untuk bangkit berdiri. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, dan hanya kepadanya semua lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, dan hanya Dialah yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita puji seumur hidup kita. Jesus, thank you Lord. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan,
Jesus, kami tahu Tuhan, dalam segala keadaan kami Tuhan, kami tenang jika kami berada dengan Engkau Tuhan. Ketika kami berada di dalam hadirat-Mu Bapa, kami boleh merasa tenang. Sebab kami tahu Tuhan, kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita mau katakan mengalir kuasa Yesus Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar setiap keluhan hatiku Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Engkau lepaskan dari kasih. Lewat lembah yang lewat lembah gelap, Kau menemani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Buat kami tahu betul bersama Bapa yang maha baik, kami terus tetap tenang. Hari-hari yang telah kami lewati,
Kami tahu dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu kami hadir datang dan mengucap syukur. Melalui ibadah ini Tuhan akan urapi, kuasai dengan hikmat Allah, dan nama-Mu dipermuliakan. Hamba-hamba-Mu Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan jadikan berkat. Dan biarlah kami pulang dan berkata, sungguh Allah ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami percayakan ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara semua. Sesuai dengan tema kita pada minggu hari ini tentang iman yang menyembuhkan, kita mau bersama-sama menaikkan lagu hari ini. Dialah Allah yang senantiasa menyembuhkan kita. Dialah Allah yang senantiasa menyembuhkan kita. Dan dialah panji keselamatan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nissi, panji keselamatan. Yehova Shalom, Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nissi, panji keselamatan. Yehova Shalom, katakan lagi, dialah Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nissi, panji keselamatan. Yehova Shalom, Yehova Rafa, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Yehova Nissi, panji keselamatan. Yehova Shalom, Yehova Shalom, Yehova Shalom, Yehova Shalom, Yehova Shalom, ada amin saudara semua. Mari semua kita bangkit berdiri, kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tahu bahwa betapa hebatnya Tuhan kita, sebab Dialah yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Berkuasa
memasuki firman Tuhan, kembali saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Jesus, Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan, dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Masa depan kami di tangan Tuhan. Haleluya Yesus, bukan dengan kekuatanku Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu Tuhan, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam harapan kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkau harapan dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami tidak berarti apa-apa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan diri kami hingga saat ini Tuhan. Semua karena harapan kami, karena kepercayaan kami, karena iman kami kepada Tuhan. Melalui keberadaan firman Tuhan pada pagi hari ini kami mau sama-sama belajar akan isi, akan maksud dari firman Tuhan, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan boleh mendapati kami sempurna ketika Tuhan datang menjemput kami yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terlebih dahulu kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami. Layakkanlah kami, kuduskanlah kami pada pagi hari ini untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya menyapa Bapak Ibu dulu ya. Shalom. Kurang kencang Bapak Ibu, belum sarapan sepertinya sama saya ya. Shalom. Shalom. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan. Kalau hari ini saya diizinkan untuk boleh melayani Tuhan dengan segala hal yang boleh saya nikmati Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya agak hopeless gitu ya Bapak Ibu ya. Hopelessnya kenapa? Karena tadi malam tuh saya agak keseleo. Saya tuh udah merintih, waduh, jam 3 pagi tuh badan saya masih sakit. Saya mau telepon Pak Gembala saya nggak mau tugas gitu ya, karena badan saya sakit gitu. Sampai sekarang pun saya pegang mic aja sampai gemeteran saking sakitnya. Keseleonya bukan karena hal yang berat Bapak Ibu, keseleonya tuh karena cuman batuk. Saya batuk terus tiba-tiba otot saya gitu ya ketarik, jadinya tangan saya ini susah untuk naik ke atas gitu. Tapi puji Tuhan tadi jam 5 pagi mendingan, saya bilang gitu. Tuhan kok mendingan Tuhan? Berarti emang udah jodoh saya tugas dan pelayanan gitu. Pokoknya Bapak Ibu kalau saya dikasih tugas tuh ada aja alasannya saya nggak mau gitu ya. Tapi Tuhan tegur saya, nggak boleh gitu nak, nggak boleh kamu lari. Nanti kalau kamu lari kecapean. Jadi kata Tuhan, udah saya kasih dulu kamu kesehatan, nanti kamu urus kesehatan kamu dengan baik. Jadi Bapak Ibu, puji Tuhan kalau hari ini pagi ini saya bisa ke gereja gitu ya dengan membawa 2 anak saya. Walaupun tangan saya sakit tapi puji Tuhan saya masih mau bisa melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di layar sudah terpampang Matius 9 ayat 1 sampai 8. Mungkin ini agak kecil ya. Tapi saya kelihatan sih Bapak Ibu karena saya pakai kacamata. Kalau saya nggak pakai kacamata saya nggak kelihatan. Saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dari Matius 9 ayat 1 hingga 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian disampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangun dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Alkitab kita, kalau di handphone itu ya nggak kelihatan. Kalau di Alkitab kita ini, kita bisa melihat bahwa cerita orang lumpuh ini paralel Bapak Ibu. Paralel dengan Markus 2 ayat 1 sampai 12 dan Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Kalau berdasarkan struktur penulisan Injil sinoptik ini, kalau Bapak Ibu mau mendapatkan cerita atau peristiwa yang lebih rinci, lebih dalam, lebih kompleks, itu Bapak Ibu baca Markus dan Lukas, karena di situ dijelaskan struktur penulisannya lebih rinci dan lebih dalam. Kalau Matius itu menuliskan sebuah cerita, tapi ceritanya itu langsung menuju sasaran, tepat sasaran. Makanya kalau Bapak Ibu baca nanti di Markus dan Lukas tentang orang lumpuh disembuhkan, itu dikatakan bahwa ada 4 orang yang membawa seorang lumpuh. Kalau di Matius ini kan dikatakan ada orang-orang yang membawa orang lumpuh. Kalau di Markus dan di Lukas dikatakan ada 4 orang yang membawa orang lumpuh. Jadi ada 4 teman gitu ya, membawa satu temannya yang lumpuh. Jadi mereka berlima. Mereka sama-sama menemui Yesus di kotanya, itu di kota Kapernaum Bapak Ibu. Tapi karena terlalu banyak orang yang pada saat itu sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak bisa masuk.
Waktu zaman kita sekolah minggu kita tahu apa yang terjadi. Mereka nggak habis akal ya. Mereka ngapain? Guru-guru sekolah minggu tahu pasti. Naik ke atap. Atapnya dibuka lalu diturunin temennya yang lumpuh ini. Itu kalau cerita Bapak Ibu baca di Markus dan di Lukas lebih dalam. Tapi yang kita akan bahas pada saat ini adalah konteks Matius 9 ayat 1 sampai 8. Judul yang diberikan kepada saya adalah iman yang menyembuhkan, Bapak Ibu. Sorry. Oke. Iman yang menyembuhkan, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari konteks historisnya ya Bapak Ibu ya. Di ayat pertama itu dikatakan sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Jadi konteks historis yang pertama Bapak Ibu kita bisa lihat bahwa Yesus itu baru saja pulang ke kotanya, yaitu kota Kapernaum. Kota Kapernaum ini adalah kota tinggalnya Yesus setelah meninggalkan Nazaret. Itu kota Kapernaum. Jadi setelah Yesus menyebarkan kabar berita baik gitu ya, dia kembali ke kota Kapernaum setelah menyeberangi Danau Galilea. Nah, Kapernaum ini terkenal dengan kotanya Jesus. Kalau saya lihat di Google, City of Jesus. Terkenal sebagai kotanya Tuhan Yesus karena di situ Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian Yesus itu melakukan banyak mukjizat seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, menyembuhkan anak seorang perwira. Dan yang paling terkenal mukjizat yang Yesus lakukan di kota ini adalah Matius 9 ini Bapak Ibu. Dia menyembuhkan orang lumpuh. Itu konteks historis dari kota Kapernaum. Nah, di kota Kapernaum ini orang-orang Yahudi pada masa pemerintahan Kaisar Romawi pada saat itu sangat menjaga keyakinan dan hukum Taurat yang dipimpin oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Jadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu adalah sosok masyarakat gitu ya. Masyarakat yang sangat dihormati, yang sangat diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat konteks historinya, di kota ini adalah kota yang ditinggali oleh masyarakat Yahudi yang masih kental dengan adat istiadat dan kepercayaan mereka pada hukum Taurat. Kalau kita melihat dari konteks sejarahnya Bapak Ibu, konteks budayanya, jadi masyarakat Yahudi itu percaya bahwa ketika seseorang punya sakit penyakit yang parah, ketika seseorang punya cacat fisik dari lahir, pasti orang itu punya dosa. Pasti dia dihukum Allah. Karena kepercayaan orang Yahudi mengatakan ketika kita punya penyakit atau saat kita punya kecacatan fisik itu pasti kamu dosa. Kalau enggak kamu yang berdosa, orang tua kamu yang berdosa atau keluarga kamu yang berdosa. Makanya ada seorang muridnya Yesus menanya gini waktu melihat seorang buta yang sejak lahir, dia tanya, "Guru, ini yang salah dia atau orang tuanya? Kok bisa sampai dia buta dari lahir? Kok bisa dia cacat dari lahir?" Jadi pandangan orang Yahudi itu mengatakan bahwa ketika ada seorang yang sakit atau yang cacat, dia pasti dosa. Tapi Yesus menjawab apa? Bukan dia atau orang tuanya yang berdosa, tetapi karena pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam dirinya. Jadi Yesus mau menyatakan di cerita ini bahwa ketika kita sakit atau cacat itu bukan karena dosa, tapi pekerjaan Allah akan dimuliakan dalam diri mereka. Itu Bapak Ibu. Jadi konteks budayanya itu bahwa ya tadi yang pertama memiliki pandangan bahwa kecacatan fisik itu adalah sesuatu yang berdosa atau hukuman Allah. Lalu kemudian tradisi yang kedua di masyarakat Yahudi itu, kalau mau mengadakan pengampunan dosa, itu yang hanya bisa mengampuni Allah. Hanya bisa mengampuni Allah dan itu lewat ritual. Ritualnya apa? Ritualnya dia harus mempersembahkan korban di bait suci dan ritual itu harus dipimpin oleh imam. Tidak ada yang bisa mengampuni orang selain Allah. Jadi ketika di perikop ini dikatakan Yesus berkata pertama kali ketika bertemu dengan orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku,
dosamu diampuni. Makanya ketika orang ahli-ahli Taurat melihat, loh kok dia mengampuni, emang dia siapa? Tapi ngomongnya dalam hati, gak terucap. Jadi orang ahli-ahli Taurat itu berpikir bahwa Yesus itu menghujat Allah. Kontroversi banget terjadi. Kenapa? Karena yang hanya bisa mengampuni itu Allah, dan ketika ada seseorang berdosa dia harus mempersembahkan korban di bait suci. Yesus on the spot di rumahnya, di depan banyak orang, dia langsung mengampuni. Siapa? Jadi Yesus itu menantang otoritas pada saat itu. Itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lalu dari konteks ini kita bisa melihat apa sih Bapak Ibu, apa sih yang bisa kita lihat dari Matius 9 ayat 1 sampai 8. Yang pertama, Yesus itu memiliki otoritas dalam dosa dan penyakit. Maksudnya apa? Maksudnya adalah otoritas kekuasaan Yesus itu unik. Ya, unik Bapak Ibu, unik, dan dia penuh kuasa. Dia tidak hanya menyembuhkan penyakit fisik, tetapi dia juga mengampuni dosa. Makanya ketika orang lumpuh, kalau Bapak Ibu baca lagi lebih dalam gitu ya, ketika orang lumpuh itu datang di hadapan Yesus, yang pertama Yesus lakukan bukan menyembuhkan, tapi Yesus mengampuni. Dosamu sudah diampuni. Yang pertama tadi karena tradisi, Yesus mau mendobrak bahwa ketika ada seorang yang sakit, ketika ada seorang yang cacat, dia tidak berdosa, bukan dia berdosa. Makanya pertama kali yang Yesus lakukan adalah mengampuni. Itu yang pertama. Itu Yesus mau mendobrak bahwa orang ini tuh sebenarnya bukan berdosa. Tapi kalau menurut saya, namanya manusia tidak ada yang tidak berdosa ya Bapak Ibu ya. Semua pasti berdosa kecuali Yesus. Semua mungkin orang lumpuh ini juga punya dosa dalam hatinya yang dia tidak sampaikan ke orang-orang. Tapi Yesus tahu bahwa orang lumpuh ini berdosa. Mungkin selama dia bergumul dengan dosanya gitu ya, dia takut dengan dosanya gitu ya, sehingga tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan Yesus tahu. Makanya pertama yang Yesus katakan, percaya kamu sudah diampuni. Jadi Yesus itu tahu isi hati kita Bapak Ibu. Buktinya di ayat yang yang ketiga. Berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya ia menghujat Allah. Padahal ahli Taurat itu ngomongnya dalam hati, bergumam dalam hati, nggak berbisik. Dia menghujat Allah, nggak berbisik, nggak ngomong, cuma dalam hatinya. Orang Taurat itu ngomong dia menghujat Allah, tapi Yesus tahu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Yesus itu tahu Bapak Ibu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, masa lalu kita yang nobody knows, tidak ada orang yang tahu gitu ya. Masa lalu kita gitu ya, yang suram, yang kelam, nggak ada yang tahu, tapi Yesus tahu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu yang pertama. Yesus itu memiliki otoritas dalam dosa dan penyakit. Tindakan Yesus dalam mengampuni dan itu menunjukkan bahwa dia itu memiliki otoritas ilahi. Jadi kalau menurut tradisi orang Yahudi tadi kan dikatakan yang mengampuni hanya bisa Allah. Berarti secara tidak langsung Yesus mau menegaskan bahwa dia memiliki otoritas sama seperti Allah, bisa mengampuni orang berdosa. Jadi ada otoritas yang dimiliki Yesus itu ya, yang sangat berkuasa dan unik Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yesus itu mau menegaskan kepada ahli Taurat begini Bapak Ibu, ini aku itu bukan cuma guru, bukan cuma pengajar, bukan cuma nabi. Aku ini yang diutus, anak manusia yang diutus, yang sudah dinubuatkan di kitab Daniel. Kalau Bapak Ibu baca di Daniel, ada seorang anak manusia yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia yang memiliki kekuasaan seperti Allah. Yesus itu mau menunjukkan kepada ahli-ahli Taurat bahwa ini aku punya kuasa, aku bisa mengampuni, aku bisa menyembuhkan, aku tuh juru selamat kalian. Tapi orang ahli-ahli Taurat karena merasa posisinya akan tergeser dengan keberadaan Yesus, mereka menutup mata Bapak Ibu, mengeraskan hati, tidak menerima keberadaan Yesus, bahwa Yesus itu adalah juru selamat buat mereka.
yang sudah dinubuatkan pada zaman nenek moyang. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi dari konteks ini kita tahu bahwa Yesus itu punya otoritas yang unik dalam mengampuni dan menyembuhkan penyakit. Yang kedua tadi Yesus menegaskan identitas ilahinya. Dia mau menunjukkan kepada ahli-ahli Taurat bahwa Yesus itu bukan cuma seorang guru, bukan cuma seorang nabi gitu ya, seperti yang mereka pikirkan, tapi dia lebih dari itu. Dia bisa mengampuni orang berdosa, dia bisa menyembuhkan penyakit, dia bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang manusia lain tidak bisa lakukan karena dia punya otoritas. Dia punya kuasa ilahi yang hadir dalam dirinya yang diberikan Allah Bapa kepada dia. Itu konteks yang bisa kita dapatkan dari Matius ini Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, Yesus sebagai pengganti bait suci. Maksudnya pengganti bait suci apa? Tadi kan berdasarkan tradisi masyarakat Yahudi pada saat itu dikatakan ketika ada seorang yang mau melakukan pengampunan dosa, dia harus menyerahkan korban persembahan di bait suci. Di bait suci. Itu ya, dan itu dilakukan oleh para imam. Tapi Yesus ingin mematahkan hal itu, mematahkan adat itu. Dia ingin menyampaikan bahwa Allah itu penuh kasih, tidak terbatas oleh apapun, bisa mengampuni dimanapun, kapanpun waktunya, siapapun bisa diampuni oleh Allah. Yesus mau mengatakan bahwa Allah itu Allah yang setia, Allah yang peduli. Nggak harus kamu minta ampun, minta pengampunan dosa di bait suci dengan bawa korban persembahan. Kamu punya iman, punya kepercayaan, kamu diampuni. Jadi Bapak Ibu berbahagialah kita ya, yang tidak tinggal di zaman tersebut. Kalau kita melakukan dosa, kita meminta pengampunan Tuhan, kita harus bawa korban persembahan ke bait suci. Kalau bait suci dengan rumah kita dekat, kalau jauh jalan kaki kan nggak mungkin, karena zaman dulu tuh belum ada yang namanya mobil, motor, pesawat, apalagi ya Bapak Ibu. Jadi bersyukur Bapak Ibu kalau kita itu tinggal di zaman saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi Yesus itu ingin menunjukkan bahwa pengampunan dosa itu tidak harus dilakukan di bait suci. Jadi Yesus mau menunjukkan bahwa ini Yesus itu adalah pengganti bait suci. Ketika kita punya iman yang percaya, ketika kita punya kepercayaan yang yakin bahwa kita diampuni. Buktinya orang lumpuh ini percaya Bapak Ibu, ketika dia ketemu Yesus, dia sembuh. Karena apa? Dia punya iman, punya kepercayaan yang meyakinkan dirinya bahwa saya harus ketemu Yesus. Makanya ketika Yesus bertemu dengan orang lumpuh ini, sekali lagi, yang pertama dilakukan adalah dosamu telah diampuni. Yesus tuh mengampuni dosa orang lumpuh ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah kita tahu konteks historis, kemudian kita tahu konteks budayanya, lalu kita juga bisa melihat nih isi dari Matius 9 ini isinya tentang apa. Lalu hal yang selanjutnya yang bisa kita dapatkan apa? Apa yang bisa kita pelajari dari Matius 9 ayat 1 sampai 8 ini? Bapak Ibu, yang pertama, miliki iman. Miliki iman yang aktif dan bertindak. Iman yang aktif dan bertindak ada di ayat 2 Bapak Ibu. Kita boleh lihat Matius 9 ayat yang kedua, saya bacakan. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tadi seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, kalau Matius ini paralel dengan Markus dan Lukas. Kalau saya baca di Markus dan Lukas, itu disampaikan bahwa ada 4 orang yang membawa satu temannya yang lumpuh. 4 orang ini datang mengunjungi Yesus yang tadi ada di Kapernaum, tapi dia nggak bisa masuk lewat pintu. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang pada saat itu mendengarkan Yesus untuk mengajar. Jadi dia nggak bisa masuk itu, mereka tuh nggak bisa masuk bawa orang sakit. Padahal mereka benar-benar bawa orang sakit gitu ya, nggak dikasih jalan karena apa? Karena terlalu penuh. Beda sama kita sekarang. Kalau kita sekarang jalan nih, lagi bawa kendaraan, kita ngelihat ada iring-iringan ambulan, pasti kita minggir kan ya?
Nah, minggir karena kita tahu orang sakit itu prioritas yang pertama. Nah, tapi pada saat itu orang-orang yang ada di rumahnya Yesus mendengar pengajaran Yesus itu tidak memberikan mereka masuk lewat pintu. Tapi mereka nggak kehabisan akal. Karena mereka percaya kalau teman saya nih ketemu sama Yesus nih, dia bisa sembuh. Jadi gimana caranya supaya teman saya ini ada di hadapan Yesus? Apa mungkin mereka teriak ya, Yesus, guru tolong, mungkin teriak. Tapi nggak terdengar karena apa? Banyak orang itu menghubungi Yesus. Akhirnya mereka putus asa nggak? Enggak. Kalau kita nggak bisa lewat pintu, kita lewat atas, naik kita ke atap. Mereka naik itu Bapak Ibu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu ya, naik ke atas aja susah. Kita kalau naik ke atas susah ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti itu nggak bisa. Bisa tapi susah. Lah ini mereka naik ke atas bawa orang lumpuh bersama tilamnya. Tempat tidurnya dibawa juga sama mereka tuh ke atas. Lalu dibuka itu atapnya, diturunin. Kan ada sesuatu hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh 4 orang ini kan ya. Kenapa sih mereka mau susah-susah sih nolongin temennya yang sakit? Kenapa sampai sebegitunya gitu ya mereka mau nolongin temennya? Karena apa? Karena mereka punya kepercayaan bahwa ketika temennya ini bertemu dengan Yesus, dia sembuh. Makanya segala macam cara dilakukan. Coba Bapak Ibu, kalau kita punya seseorang yang kita kasih keluarga gitu ya, misalnya suami kita, anak kita gitu ya, sakit atau orang tua kita sakit, Bapak Ibu kira-kira apa yang dilakukan? Pasti melakukan segala cara untuk membuat orang-orang yang kita kasih ini sembuh kan? Mau itu lewat dokter, mau lewat alternatif, minum jamu ini, minum ini, semua pasti akan dilakukan berbagai cara. Kalau masih bisa dilakukan, semua dana pasti dipakai buat mengobati orang yang kita kasihi ini. Karena apa? Karena kita menyayangi dia, kita mengasihi dia. Sama dengan 4 orang teman si lumpuh ini Bapak Ibu. Jadi mereka itu sangat mengasihi temannya. Jadi gimana caranya supaya temannya ini nyampe di hadapan Yesus? Sesusah, sesulit apapun tantangan yang mereka hadapi, ayo. Tujuan mereka cuma satu, goalnya cuma satu, temannya sembuh. Dan karena kepercayaan mereka, apa yang terjadi Bapak Ibu? Temannya sembuh nggak? Sembuh. Karena apa? Karena 4 temannya ini percaya bahwa temannya ketika ketemu Yesus tuh sembuh. Hebat sekali ya. Dilakukan berbagai macam cara supaya temannya sembuh. Mau sampai naik ke atas mungkin, mau sampai naik ke gunung mungkin. Itu dilakukan oleh mereka. Jadi Bapak Ibu yang pertama, miliki iman yang aktif dan bertindak. Di sini ada sebuah gambar Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu ya, batuk. Iman yang sejati harus disertai dengan belas kasihan dan tindakan nyata. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Iman yang sejati harus disertai dengan belas kasih dan tindakan nyata. Yang percaya katakan amin. Amin. Berarti Bapak Ibu tidak ngantuk. Suaranya masih bagus gitu ya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya iman, kita punya kepercayaan kepada Tuhan, harus ada tindakan nyata yang penuh kasih. Bukan cuma teori doang. Ada firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Bapak Ibu udah tahu nih. Tapi ketika melihat saudara atau teman yang gak bisa makan, Bapak Ibu tutup mata. Aduh kasihan ya. Cuman ngomong aduh kasihan ya. Itu kan cuma sebatas teori. Cuma simpati. Tapi kalau Bapak Ibu punya iman, kepercayaan yang sejati, tahu bahwa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, pasti Bapak Ibu akan menolong orang tersebut. Entah itu memberi beras, entah itu memberi makanan atau lauk pauk. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah menolong dia. Berarti Bapak Ibu sudah melakukan tindakan nyata, aksi nyata. Bukan cuma simpati. Aduh kasihan ya dia sakit. Jangan cuman simpati, salah.
Kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, yang memiliki iman, kita tuh harus mempraktekkan semua teori yang ada di firman Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti kalau kita bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, iman kita itu bukan pasif tapi menjadi aktif. Semakin kalau di kelas saya suka ngomong sama anak-anak gini. Kamu udah tahu nih rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Udah tahu perkalian, udah tahu cara ngitungnya. Kamu udah tahu nih anak-anak nih. Tapi kalau kalian tidak ngulang lagi rumah, tidak latihan lagi di rumah, bisa nggak? Enggak, Bu. Berarti kan ketika kalian sudah tahu, kamu tahu nih teorinya, kamu tahu konsepnya. Ilmu kamu nggak akan berkembang kalau kamu nggak latihan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi kalau kita tahu nih teorinya, berarti kita itu masih punya sesuatu yang pasif. Tapi kalau kita udah lakukan teori itu, udah kita kerjakan teori itu, berarti kita punya sesuatu yang aktif. Sama dengan iman. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, berarti kita punya iman yang pasif. Tapi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, berarti iman Bapak Ibu menjadi aktif. Dan semakin hari kalau iman itu diaktifkan terus, itu akan mendatangkan kesempurnaan. Saya ingat satu kalau namanya slogan di sekolah saya yang lama yang di Cinere dikatakan begini. Sebuah kebiasaan kalau dilakukan berulang-ulang ya, itu akan membentuk karakter. Dan karakter yang terus-menerus dipertahankan akan membentuk masa depan. Betul Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya iman yang tidak hanya pasif tapi aktif terus-terusan kita aktifkan itu iman kita, itu akan membentuk kita menjadi seseorang yang sempurna di hadapan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu, jadi yang pertama miliki iman yang aktif dan bertindak. Seperti tadi 4 orang temannya tadi membawa temannya yang lumpuh. Walaupun mereka ditutup sama banyaknya orang di rumahnya Yesus sehingga mereka tidak bisa masuk lewat pintu, tapi mereka berpikir, akhirnya mereka naik ke atas. Ada tindakan aktif dan nyata dari yang 4 temannya itu lakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bapak Ibu Saudara, iman yang sejati itu akan mendorong kita untuk bertindak dan tidak hanya sebatas teori saja. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari perikop orang lumpuh disembuhkan ini, yang pertama, miliki iman yang aktif dan bertindak. Karena ketika iman kita aktif, iman kita nyata, iman kita percaya pada Yesus, hal sesusah apapun bisa kita hadapi. Sakit penyakit apapun bisa kita hadapi. Karena apa? Karena kita punya iman. Sedikit cerita Bapak Ibu, dulu waktu saya tinggal di Cinere. Saya ngajar di Cinere, itu kan ngajar anak SMP ya. Anak SMP itu punya satu program percusa, perkemahan Jumat Sabtu gitu ya. Dan itu perkemahan tidak dilakukan di Cibubur tapi dilakukan di sekolah. Mungkin Ibu Riyati tahu, sekolah itu tempatnya berkumpul roh-roh yang tidak diizinkan datang ke dunia. Bapak Ibu paham ya? Mau itu sekolah Kristen, mau itu sekolah agama apapun, tuh kumpulnya di sekolah. Lalu kita melakukan perjusa dan benar Bapak Ibu. Ada yang kalau kata orang ketempelan, ada yang ketempelan. Ayo Eli, kan saya dipanggilnya masih muda waktu itu. Ayo Eli, aduh saya bilang gitu kan. Saya bilang waktu itu saya masih muda, masih belum nikah waktu itu. Aduh Tuhan, saya ketemu hal kayak gini. Saya tuh takut Bapak Ibu. Kalau hal-hal yang kayak gini saya takut, karena saya pikir iman saya masih kecil waktu itu kan. Iman saya masih kecil. Benar. Pas saya tumpang tangan dalam nama Yesus, keluar. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Keluar enggak? Enggak. Dia enggak keluar, itu setan. Enggak keluar. Dia malah ketawa. Hehehe. Kenapa? Kamu tuh orang berdosa. Ngapain kamu doain saya, ngusir saya? Urusin dulu tuh diri kamu. Bener Bapak Ibu, dia ngomong begitu. Saya sampai kaget sama teman saya. Loh, kok dia tahu dosa kita gitu? Bener, jadi tuh ternyata kalau kita mengusir setan,
ngusir setan itu ya kita nggak usah takut, nggak usah setengah-setengah, karena saya takut dia itu transfer of spirit, dia masuknya ke saya gitu kan, malah lebih parah. Guru kok dirasukin gitu kan. Jadi saya cuma setengah-setengah itu ngangkat tangannya gitu ya. Makanya saya sangat sangat takjub ya ketika melihat Pak Gembala waktu itu, waktu masih kecil, Pak Gembala, Pak Fransyanto itu mengusir setan dalam nama Yesus. Itu bisa Bapak Ibu. Kok saya nggak bisa? Udah saya mau ngusir setan, mau coba nih kayak Pak Gembala sama Pak Fransyanto, kok malah saya diledekin gitu kan. Pas saya pikir-pikir, karena iman saya itu kecil, setengah doang, takut. Padahal apa? Padahal ketika saya percaya, saya usir dia dalam nama Yesus, dia keluar. Karena apa? Kuasa yang ada di saya itu lebih besar dari kuasanya dia. Lalu apa yang terjadi? Keluar nggak? Keluar. Tapi lama Bapak Ibu, kita nyanyi dulu itu satu malam. Ada kali sekitar 5 jam kita nyanyi. Ayo Eli kita nyanyi. Kita nyanyi. Dalam nama Yesus gitu. Waduh, itu ada di UKS, saya ingat banget. Nah dari situ saya belajar, ternyata ketika kita menghadapi kuasa lain, kuasa yang bukan dari Tuhan, gak usah setengah-setengah. Sama kayak kita punya iman tuh jangan, kita sakit nih, Tuhan kok saya sakit gak sembuh-sembuh ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat berpikir gini Bapak Ibu, sebelum saya dikasih tugas, saya dikabar, Tuhan kok saya, anak saya, suami saya, anak saya lagi, 4 orang ini 2 bulan ini selalu merasakan sakit, kok gak sembuh-sembuh. Saya sempat berpikir, saya punya dosa apa ya Tuhan? Kan kadang ada yang berpikir, kalau sakit terus-terusan nih keluarga, pasti itu punya dosa. Dan itu terjadi sama saya. Tapi ketika saya baca firman Tuhan, bukan kamu berdosa, tapi emang lagi musimnya sakit. Ya kan, ada gak Bapak Ibu yang lagi sakit terus gak sembuh-sembuh? Anak-anak batuk 2 bulan, 3 bulan. Ada gak? Banyak. Dan saya salah satunya. Mau obat itu mau obat mahal, obat murah. Sampai saya tanya Mbak Iin lagi aku beli nebulizer nih. Ya kan, gimana caranya pakainya? Nih kasih obat-obatannya. Sampai saya beli kayak gitu gak sembuh juga Bapak Ibu. Sampai hopeless saya. Ada tuh kalau Bapak Ibu mau pinjem nebulizer di rumah saya ada. Pakai, tinggal beli ininya aja, maskernya. Jadi berbagai cara saya lakukan tapi gak sembuh. Akhirnya saya, udahlah Tuhan berserah aja. Dan sekarang saya gak minum obat Bapak Ibu. Capek, gak sembuh-sembuh. Bukan karena saya berdosa, bukan saya karena gak punya iman, karena memang lagi musimnya. Ditambah saya gak jaga kesehatan. Tidurnya di atas jam 12 malam. Gak pernah minum vitamin. Ya udah. Itu malah menantang namanya ya Bapak Ibu ya. Tapi dari kebenaran firman Tuhan ini saya menyampaikan satu, kita harus memiliki iman yang percaya kepada Yesus. Jangan setengah-setengah. Iman yang benar-benar menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari lagi? Selain kita memiliki iman yang aktif dan bertindak, yang kedua, kita milikilah keluarga rohani yang menopang Anda. Kalau di perikop tadi, orang lumpuh itu bersyukur punya 4 orang temannya yang menopang dia. Sama kayak kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya keluarga rohani atau komunitas rohani yang mendukung Bapak Ibu, membangun Bapak Ibu, bersyukur ada dalam komunitas itu. Misalnya Bapak Ibu ada, mungkin kita seperti orang lumpuh itu. Kalau kita seperti orang lumpuh itu Bapak Ibu, kita punya teman-teman yang mendukung. Kita punya teman-teman yang mendukung kita, kita pasti akan sangat hebat, kita akan sangat bahagia. Tapi kalau posisi kita ada di 4 orang temannya Bapak Ibu, kita melihat ada teman kita, ada komunitas kita yang butuh pertolongan, jangan cuek, jangan tutup mata, doakan dia. Nggak ada salahnya kita berdoa buat orang lain, bantu dia. Kalau kita bisa bantu dengan materi yang kita miliki, berkat yang kita miliki, bantu. Karena apa? Karena kita memiliki komunitas yang saling mendukung. Bersyukur kalau kita ada di GBI Papanmas yang saling mendukung. Saya lihat kemarin laporan family gathering dari puluhan juta, hanya tersisa tinggal dananya 400.000 kalau saya nggak salah ya. Bersyukur kita punya komunitas yang saling mendukung. Dan kita harus jaga komunitas ini. Karena apa? Ketika kita ada di komunitas yang baik, yang mendukung, kita akan maju bersama-sama, kita akan terbangun bersama-sama.
dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu masih diingatkan untuk datang ibadah. Bersyukur Bapak Ibu masih didoakan dalam ibadah. Tapi ketika kita punya komunitas yang butuh kita, jangan cuek Bapak Ibu. Jangan tutup mata. Kalau kita bisa bantu, bantu. Kalau kita bisa bantu dengan doa, doakan. Kalau kita bisa bantu dengan berkat kita, bantu. Kita nggak tahu, kita bisa ada sekarang itu berkat doa teman-teman kita loh. Setiap pagi atau malam mereka berlutut berdoa buat kita. Makanya kita bisa ada sampai sekarang. Jadi kita jangan menutup mata untuk orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari perikop firman Tuhan ini adalah Tuhan itu peduli pada fisik dan hati kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan peduli pada fisik dan hati kita. Bapak Ibu, kalau di ayat yang kelima ya, saya bacakan Bapak Ibu. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Ini adalah kalimat tanya Bapak Ibu. Mana yang lebih mudah? Dosa diampuni atau bangun dan berjalanlah kepada orang lumpuh? Ini kan pertanyaan, harusnya sebenarnya dijawab. Ya kan ya Bapak Ibu? Tapi tidak. Kalau saya lihat ini adalah kalimat yang digunakan Yesus itu kalimat mengandung majas, namanya majas retorika kalau saya nggak salah. Majas retorika ini adalah majas yang memuat kalimat tanya, tapi tidak memerlukan jawaban. Tidak memerlukan jawaban karena hanya digunakan sebagai penegas. Kalaupun ditanya ke kita, saya ganti deh, bukan mana yang lebih mudah, mana yang lebih penting Bapak Ibu? Kesehatan, disembuhkan, atau diampuni? Bisa jawab nggak? Pasti kita milihnya apa? Semuanya, gitu kan? Betul Bapak Ibu, kita pilih semuanya. Dosa kita diampuni, kita disehatkan, kita diberkati. Dan betul, Yesus berikan sama kita. Yesus itu nggak kayak kita Bapak Ibu setengah-setengah kalau mengasihi. Kalau percaya Yesus itu nggak setengah-setengah. Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bukan hanya menebus, tapi dia juga menyembuhkan fisik kita, menyembuhkan luka batin kita. Semua itu Yesus berikan paket komplit buat kita anak-anak yang percaya. Karena apa? Karena Yesus Allah yang peduli. Allah yang setia. Kalau dia udah janji, dia pasti akan tepatin. Beda sama manusia. Hari ini janji A, tapi nggak dilakukan. Hari ini janji B, tapi nggak dilakukan. Seringkali ya kita manusia kecewa dengan manusia lain, benar ya? Tapi ingat Bapak Ibu, yang tidak pernah mengecewakan siapa? Yesus. Jadi ketika Bapak Ibu percaya, tidak setengah-setengah, penyerahan total kepada Tuhan, apapun yang Bapak Ibu rasakan, sakit penyakitkah pada saat ini, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masa depan sekolah anak-anak, apapun masalah yang Bapak Ibu lakukan, serahkan semua sama Tuhan. Karena apa? Karena dia Allah yang peduli. Allah yang peduli pada fisik kita, Allah yang peduli pada hati kita, Allah yang peduli pada dosa kita. Kita berdoa minta pengampunan, diampuni nggak? Ampuni. Tapi Bapak Ibu, saya kembali tegaskan, buat apa kita sehat? Buat apa kita disembuhkan kalau kita balik lagi kehidupan lama kita, kehidupan yang tidak mengenal Yesus? Kita minta kesembuhan dari Yesus, dikasih. Kita minta berkat dari Tuhan, dikasih. Tapi kehidupan kita setelah kita diberkati sama Tuhan, kita balik lagi ke kehidupan lama. Ujungnya apa Bapak Ibu? Neraka. Buat apa kita diampuni dosanya, tapi besoknya lagi kita melakukan dosa yang sama, hidup dalam dosa yang mengungkung kita. Ujung-ujungnya apa? Neraka. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan, meminta apapun kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan berikan kepada kita, syukuri semua pemberian Tuhan. Tetapi ingat Bapak Ibu, ada perintah-perintah yang Tuhan ingin lakukan, yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kita jalankan dulu nih kewajiban kita. Lakukan firman Tuhan, kasihilah sesamamu, percaya kepada aku sepenuhnya, seutuhnya, serahkan semua kekayaaanmu padaku. Kalau kita melaksanakan kewajiban kita,
sudah pasti kita akan mendapatkan hakan ya Bapak Ibu. Dan hak kita itu tidak akan disunat sama Tuhan. Karena apa? Karena Dialah yang peduli buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama miliki iman yang aktif. Miliki iman yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sakit penyakit apapun, kesulitan apapun, bawa di hadapan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia hadir dalam kehidupan kita, kita akan dibenarkan, kita akan dimenangkan. Dan ingat Bapak Ibu, Tuhan itu peduli pada kita. Ketika kita ada di komunitas yang baik, mari kita mau sama-sama saling membangun. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Buat kami mengintrospeksi diri kami Tuhan. Apakah iman kami aktif atau pasif? Sejauh mana kami telah mengaplikasikan, mewujudkan iman kami dalam perbuatan dan perkataan. Ajar kami memahami bahwa kami adalah satu komunitas yang saling peduli dan saling mengerti. Tidak egois, tetapi kami saling memperhatikan. Dan betapa kami bersyukur Allah yang peduli dalam kebutuhan jasmani maupun rohani. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa urapan dan hikmat Allah. Dalam proses pembelajarannya dapat ia selesaikan dengan baik. Kami percaya Tuhan memberkati keluarganya dan anak-anaknya. Dan doa kami keluarga ini diberikan kekuatan kesehatan yang sempurna, diberkati untuk menjadi berkat. Bapak terima kasih,
Hamba mengangkat tangan bagi jemaat Tuhan, kiranya berkat Allah turun atas mereka sekalian. Bagi yang lemah dikuatkan, bagi yang susah diberikan penghiburan, bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan Tuhan memberikan pekerjaan. Bagi anak-anak yang sekolah dan kuliah, ajar mereka sekolah dan kuliah dengan baik, sebab masa depan ada dalam tangan mereka. Doa kami, apapun yang menjadi pergumulan umat Allah dalam berkeluarga, dalam keluarga mereka, Tuhan memberikan jalan keluar. Bapak terima kasih. Mari sidang jemaat kita mengangkat tangan buat hambanya Bapak Pendeta Erastus Abdono yang masih terbaring. Hamba bersama umat Allah GBI Rehoboth Papan Mas mengangkat tangan bagi hambamu yang saat masih terbaring dan tidak berdaya. Hambamu Bapak Pendeta Erastus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan semakin disempurnakan, dan kami percaya suatu kali dia boleh kembali pulang ke Jakarta ini dalam kesehatan yang semakin dipulihkan. Dan kami percaya siang ini doa kami didengar Tuhan. Sebelum jemaat Tuhan pulang, jemaat Tuhan akan memberikan persembahan bagimu. Biarlah persembahan ini berarti untuk pelayanan di tempat ini. Dan kami percaya siapapun yang memberi persembahan terus diberkati Tuhan, dan mereka tidak akan berkekurangan. Kami semua diberkati untuk menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini. Dan secara khusus doa kami buat family catering nanti, Tuhan berikan cuaca yang terang. Kami boleh penuh dengan sukacita bahwa kami dalam satu komunitas, kami dalam satu keluarga yang ingin semakin mengakrabkan diri kami, menyadarkan diri kami bahwa kami satu keluarga di dalam Tuhan. Bapak terima kasih, berkati Ibu Lina yang sebagai pemimpin, sebagai ketua untuk mengatur segala sesuatunya, dan bersama pengurus kami percaya berkat Allah turun atas mereka. Berkati negeri ini Tuhan, di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo, Tuhan memberkati bersama wakilan para menteri. Ketenangan, ketentraman, kesejahteraan semakin nyata, dan biarlah semuanya berdampak dalam kehidupan umatmu. Perekonomian semakin membaik, dunia bisnis juga semakin baik, sebab semua berdampak dalam kehidupan dan pekerjaan umat Allah. Bapak terima kasih, pimpin kami pulang sampai ke rumah dengan selamat, dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat Tuhan. Saudara arahkan mata hatimu dan pulanglah dengan berkat Tuhan, yaitu damai daripada Allah Bapa dan kasih dari Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.